Si Mawar ini udah nggak bisa nahan lagi amarahnya ke Nike. Dia itu sampai menodongkan pistol ke arah wajahnya Nike, Beb. Dan saat itu katanya yang melihat ya, Nike. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Hari ini gue akan menceritakan sebuah berita kepergian dari seorang penyanyi terkenal yang sampai dengan hari ini kepergian atau meninggalnya ini diberitakan masih misterius. Penyanyi ini adalah Nike Ardilla. Banyak sekali tembang-tembang dari Nike Ardilla ini yang menjadi sukses dan masih diperdengarkan hingga sekarang. Sebut saja salah satu judul lagunya adalah Bintang Kehidupan. Sayangnya di tahun 1995, di puncak popularitasnya, Nike meninggal dunia di usia 19 tahun. Namun masih banyak orang-orang yang menganggap kalau meninggalnya Nike ini masih misterius. Ada juga dugaan yang menganggap kalau kepergian Nike ini sengaja dilenyapkan, Beb. Namun polisi yang menangani kasus kecelakaan Nike Ardilla ini menganggap kalau penyebab kematian Nike murni karena kecelakaan. Jadi tidak ada penyebab lainnya atau kesengajaan. Lantas apa yang membuat orang-orang beranggapan kalau kematian Nike Ardilla ini adalah aneh? Ini dia penjelasannya, Beb. Nike Ardilla mengenal dunia tarik suara semenjak dia masih kecil, yaitu pada saat dia berusia 10 tahun. Bakat seninya ini menurun dari buyutnya, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu Nike. Bahkan semenjak kecil, Nike Ardilla ini sudah banyak memenangkan penghargaan dari berbagai kontes bernyanyi. Sampai akhirnya kemudian dia bergabung dalam manajemen Denny Sabri. Denny Sabri, buat yang belum tahu, dia ini adalah seorang promotor musik kawakan yang membawa pengaruh besar dalam karir bermusiknya Nike, sekaligus juga dalam perubahan hidupnya. Saat bergabung dengan manajemen Denny Sabri ini, Nike merubah namanya untuk kepentingan image yang awalnya bernama Nike Astrina, kemudian berubah menjadi Nike Ardilla. Bersama Denny ini kemudian Nike juga dipertemukan oleh seorang musisi legendaris Indonesia, yaitu Deddy Dores. Di mana kelak, Deddy Dores inilah yang menciptakan lagu-lagu hits dari Nike Ardilla. Di tahun 1989, ia mengeluarkan album pertamanya berjudul Seberkas Sinar pada saat usia 14 tahun. Album pertamanya ini laris di pasaran hingga terjual sampai 500.000 keping. Tidak kalah sukses, album kedua Nike yang berjudul Bintang Kehidupan ini juga mencetak penjualan dengan angka fantastis, yaitu terjual sampai 2 juta keping. Kesuksesan dua penjualan albumnya tersebut kemudian membawa Nike ke dalam popularitas yang semakin besar. Nike kemudian mendapat banyak sekali tawaran, mulai dari modeling hingga mencoba dunia akting. Sejak tahun 1989, Nike Ardilla telah membintangi sebanyak 9 judul film layar lebar dan juga 11 sinetron. Rutinitas baru Nike ini otomatis membuat keseharian Nike Ardilla menjadi semakin sibuk. Tapping sinetron hingga tengah malam sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Nike Ardilla. Akibatnya kelelahan serta rasa suntuk ini kerap menghinggapi Nike Ardilla. Ditemui di Museum Nike Ardilla, kakak kandung dari Nike yaitu Alan Yudi mengatakan kalau Nike ini pernah curhat sama dirinya, Beb. Dia mengatakan, orang mungkin bangga lihat gue dengan puji-pujian, bergelimang dengan prestasi. Tapi terkadang gue juga ngejalaninnya ngerasa jenuh, capek. Gue pengen pensiun aja jadi artis. Mendengar curhatan adiknya, Kang Alan ini menasihati Nike seperti ini, Beb. Dunia awalnya Nike itu kan bernyanyi. Jadi kalau misalnya makin kesini Nike merasa semakin lelah dengan dunia-dunia baru yang digelutinya, ya sudah, kembali saja dan fokus kepada dunia awalnya Nike, yaitu hanya bernyanyi. Kesaksian yang sama juga diceritakan oleh Bang Edi Bogel, seorang fotografer dari sebuah majalah remaja Aneka. Jadi Bang Edi ini cerita, suatu hari Nike ini ada sesi wawancara serta pemotretan di kantor redaksi majalah Aneka tempat dia bekerja. Nah waktu itu Bang Edi ini kaget gitu lihat Nike. Gak biasa-biasanya, Beb. Pembawaannya Nike itu kan biasanya ceria, penuh semangat. Tapi saat itu kok kebalikannya. Nike ini kelihatan lebih murung, terus juga lesu, lemes gitu ya, kurang bersemangat. Kayak iklan ya. Nike ini terlihat lebih murung, kurang semangat, terus juga kayak kecapean, kelelahan gitu, Beb. Tapi Nike-nya sih nggak cerita apa-apa ya sama Bang Edi ya. Justru saat itu dia seperti menyembunyikan rasa lelah yang tengah dia hadapi. Untuk melepas penat, ini menurut cerita dari Kang Alan, kakaknya Nike, Nike ini sebelum kepergiannya sempat mengajak keluarganya untuk berlibur. Tapi berliburnya bukan ke tempat rekreasi seperti orang-orang kebanyakan. Nike justru mengajak mama papa serta keluarganya ini berlibur ke panti asuhan.
Saat itu menurut Kang Alan, Nike lebih terlihat senang. Namun tetap aja, rasa kelelahan tidak juga pergi dari diri Nike. 3 hari sebelum kepergiannya, Nike ini memang menjalani hari-hari yang sangat melelahkan. Saat itu dia tengah menjalani syuting 2 sinetron sekaligus, yaitu Trauma Marissa dan Warisan 2. Di hari Kamis dan Jumatnya, Nike itu masih syuting Trauma Marissa di daerah Lenteng Agung sampai hari Jumat jam 1 dini hari. Kelar syuting, saat itu Nike langsung balik ke rumah kontrakannya di daerah Fatmawati. Namun waktu itu nggak langsung istirahat. Justru Nike ini masih menerima kunjungan dari beberapa temannya. Antara lain ada Deddy Dukun dan juga Melly Guslo. Saat itu justru mereka terlibat obrolan yang sangat seru hingga nggak berasa udah sampai jam 5 pagi. Nah siangnya Nike ini masih syuting di daerah Bogor, Beb. Selesai syuting, Nike langsung balik ke Bandung ke rumah orang tuanya. Tapi nggak lama, cuma sebentar. Dari situ Nike pamit untuk melihat show dari temannya di sebuah diskotik bernama Studio East Bandung. Selesai dari sana sekitar jam 3 dini hari, Nike ini kemudian menjemput sahabatnya bernama Sofiatun atau panggilannya Atun untuk mengambil beberapa pakaian. Setelah itu mereka berdua dengan menggunakan mobil Nike pergi menuju Jakarta. Dalam perjalanan menuju Jakarta, ini tiba-tiba ada sebuah mobil hardtop merah yang memepet mobil Nike, kemudian berjalan pelan di depan mobilnya. Karena saat itu tengah buru-buru, Nike mau mengejar jam syuting lagi, akhirnya dia berinisiatif untuk membalap mobil merah tersebut, Beb. Nah, pada saat dia nyalip mobil merah tersebut, tiba-tiba dari arah berlawanan, ini ada mobil hardtop melaju sangat kencang mengarah ke mobilnya Nike. Kemudian dia kaget dan secara refleks membanting setir ke arah kiri, dan pada saat membanting setir tersebut, mobil Nike ini menghantam bak sampah yang terbuat dari beton di pinggir jalan. Jalan R.E. Marta Dinata pagi itu menjadi saksi dari sebuah kecelakaan yang sangat mengenaskan. Sebuah mobil Honda Genio Civic berwarna biru metalik dengan plat nomor D27AK seketika ringsek menghantam bak sampah yang terbuat dari beton tersebut. Tepat pukul 6.15 pagi, Nike Ardila meninggal dunia. Kontan peristiwa itu membuat heboh masyarakat se-Indonesia dan kontroversi misteri kematiannya sampai hari ini pun belum tuntas. Apakah karena Nike dalam kondisi tidak fit atau sampai muncul adanya sabotase terhadap mobilnya mengingat konon ban mobilnya lebih kecil daripada ban standar Genio Civic? Sampai kini pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab dengan memuaskan. Yang mencurigakan adalah mobil hardtop merah yang tiba-tiba muncul dan memepet mobilnya Nike. Kalau dari versi investigasi polisi, ini nggak ada Beb diceritakan munculnya sebuah mobil merah tersebut. Yang ada hanya mobil hardtop yang mengarah dari arah berlawanan mobilnya Nike. Lalu bagaimana dengan teka-teki sejumlah saksi mata yang mengatakan adanya mobil merah dengan pengendara atau supir berambut cepak. Hingga kini pun misteri dari mobil merah tersebut masih menjadi teka-teki. Keterlibatan dari keluarga Cendana terhadap kematian Nike Ardila sempat menjadi desas-desus atau bahan perbincangan di tengah masyarakat. Pergunjingan keterlibatan salah satu cucu dari keluarga Cendana ini kemudian menyeruak kembali saat haul 5 tahun kematian Nike. Yang memicu munculnya desas-desus ini, Beb, diberitakan sebelum kematiannya, Nike Ardila ini sempat terlibat dalam cinta segitiga, yaitu antara Nike, cucu dari keluarga Cendana, dan seorang perwira muda angkatan udara. Jadi Nike ini, Beb, sejak kecil itu sudah berteman dekat atau bersahabat dengan salah satu cucu keluarga Cendana. Kita sebut aja namanya Mawar ya. Nike sama Mawar ini deket banget, akrab banget, dari kecil tuh udah main bareng. Sampai besar pun mereka ini tetap lengket sebagai sahabat. Sampai suatu hari, entah gimana ceritanya, mereka ini terlibat cinta segitiga. Diceritakan oleh salah satu temannya Mawar, yaitu Raymond, Mawar ini punya pacar. Jadi dia sama pacarnya ini udah pacaran kurang lebih 6 tahun. Makanya kata Raymond, Nike ini tergolong nekat. Kalau emang bener ya, Nike itu terlibat dalam cinta segitiga mereka. Pernah suatu hari, Raymond sama Mawar ini mergoki Nike sama cowok ini lagi deket. Mawar sih waktu ngeliat nggak marah katanya, Beb. Cuma dari raut mukanya itu kelihatan kalau dia ini nggak suka. Raymond juga sudah melihat antara Nike sama Mawar ini sudah sempat terjadi gesekan-gesekan kecil seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu ini bisa saja berkobar. Sampai pada suatu hari nih, Beb, Nike ini membawa cowok tersebut ke dalam sebuah acara yang banyak didatangi oleh artis-artis Indonesia.
Ketahuan kan sama Mawar. Nah, disitulah Mawar ini merasa sangat dilecehkan atau disepelekan sama Nike. Hingga pada satu waktu, pada saat mereka ini sedang berada di sebuah diskotik di daerah Blok M Jakarta, si Mawar ini udah nggak bisa nahan lagi amarahnya ke Nike. Dia itu sampai menodongkan pistol ke arah wajahnya Nike, Beb. Dan saat itu katanya yang melihat ya, Nike tuh sampai pingsan. Setelah peristiwa tersebut, Mawar ini dikabarkan pergi ke London untuk kuliah mode. Hingga peristiwa kejadian meninggalnya Nike pun, Mawar saat itu masih ada di London, belum balik ke Jakarta. Dan pernah ada salah satu wartawan yang mewawancarai Mawar mengenai kematiannya Nike. Pada saat wawancara tersebut, serta-merta si Mawar ini mengatakan seperti ini, Beb. Bukan gue loh ya. Loh, padahal kan wartawannya nggak nuduh dia yang melakukan perbuatan itu atau malah mencurigai keterlibatannya dalam kematian Nike. Tapi kenapa ya Mawar itu tiba-tiba mengatakan hal yang seperti itu? Jawaban dari Mawar tersebut mengundang sejuta penafsiran yang akhirnya muncul beraneka versi anggapan mengenai kematian Nike Ardila. Versi resmi dari kepolisian tidak ditemukan unsur kesengajaan atau upaya pembunuhan, sehingga penyelidikan pun dihentikan. Polisi bilang tidak ada upaya kesengajaan penghilangan nyawa seseorang. Yang ada kecelakaan murni. Kematian Nike Ardila kemudian dinyatakan murni sebagai human error. Lalu bagaimana tanggapan dari Ibunda Nike Ardila mengenai keterlibatan dari salah satu cucu keluarga cendana tersebut? Ibunya Nike hanya mengatakan, iya banyak yang bilang begitu, tapi ya sudah, mungkin ini memang sudah takdir saja. Mungkin karena ibu terlalu sayang ya sama dia, makanya Allah ambil Nike dari ibu. Sekarang mau bagaimana lagi? Sudah takdir kan? Ibu Nike mengatakan kalimat-kalimat tersebut sambil menangis sesegukan, Beb. Ibunda Nike yang bernama Ning Sirat ini ternyata baru mengetahui kalau putrinya meninggal 3 hari setelah kejadian tersebut, Beb. Jadi pada saat hari peristiwa kecelakaannya Nike, ibunya ini nggak diberitahuan kalau Nike juga saat itu telah meninggal, Beb. Dia hanya diinformasikan kalau Nike mengalami kecelakaan, kemudian dirawat di rumah sakit. Jadi pada saat jenazahnya Nike ini mau dibawa pulang ke rumahnya di Jalan Parakan 1 nomor 37 Bandung, ibunya baru dikasih tahu. Selanjutnya jenazah Nike dibawa ke pemakaman keluarga Imbanagara, Ciamis. Jerit tangis serta rasa sedih terus mewarnai pemakaman dari Nike Ardila karena banyak dari mereka ini masih belum percaya kalau Nike itu akan pergi secepat ini. Terlebih lagi juga para penggemar fanatiknya ya, mereka ini banyak yang histeris melihat kepergian Nike. Neng sudah pergi. Hanya itu kalimat yang bisa keluar dari mulut ibunya setiap kali ada tamu yang datang mengucapkan bela sungkawa. Kalimat memilukan yang mengalir dari bibir sang ibu ini rasanya tidak cukup untuk menjelaskan kesedihan yang dia rasakan. Hanya air mata yang kemudian banyak berbicara, mengungkapkan rasa kehilangan akan kepergian mendadak dari sang putri bungsu. Semuanya berjalan begitu cepat. Selamat jalan, Nike. Kematian dari Nike Ardila ini tidak pernah ada habisnya untuk dibicarakan oleh banyak orang hingga sekarang. Setelah teori kematian yang melibatkan keluarga cendana, ini juga ada muncul versi lainnya yang mengatakan kalau Nike ini meninggal karena sebelumnya telah mengkonsumsi obat-obatan dan juga minuman keras. Namun menurut Atun, Nike ini tidak pernah mengkonsumsi minuman keras dan juga obat-obatan. Bahkan di malam sebelum terjadinya kecelakaan, memang Nike ini kan datang ke sebuah diskotik, melihat show dari temannya itu ya Beb ya. Tapi di sana pun Nike ini tidak minum minuman keras. Dia hanya memesan orange juice. Bisa jadi benar keterangan dari polisi kalau penyebab kecelakaannya tersebut merupakan human error. Sebab Atun juga menceritakan pada saat itu Nike memang tidak memakai seat belt. Sehingga hal ini memperparah kecelakaan yang dialami Nike hingga mengalami luka yang sangat parah. Nah itu tadi Beb, teori-teori dan juga komentar-komentar terkait penyebab meninggalnya Nike Ardila. Apapun itu penyebabnya, ya sudah, itu sudah terjadi di masa lalu. Yang penting sekarang kita tetap mendoakan supaya Nike Ardila tenang di sisinya ya Beb ya. Amin. Selesai Beb, itu tadi pembahasan mengenai penyebab kematian dari Nike Ardila. Gimana, kalian suka atau enggak? Atau ada nih beberapa dari kalian yang nonton juga merupakan penggemar dari Nike Ardila? Boleh komentar di bawah ya. Sekian dulu vlog kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk diklik like-nya, komen-komen, di-share yang banyak, dan juga klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, Beb. Bye now.